Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Firman Solihin. Mungkin pada pagi hari ini kesempatannya sedikit berbeda karena sedikit santai sambil ngopi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait manajemen bisnis. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pemasaran. Pemasaran adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pemasaran seluruh produk komoditi PTPN 1, baik itu karet, kopi, kakao, dan teh, untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan perusahaan, yaitu revenue dan laba yang tinggi. Adapun beberapa aspek pemasaran yang harus kita tahu di perkebunan, yang pertama adalah analisis pasar atau analisa pasar. Kita harus bisa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi customer atau buyer, untuk menentukan strategi apa nih yang akan kita lakukan supaya efektif. Kemudian yang kedua, penentuan harga. Dalam menentukan harga, kita harus menentukan secara kompetitif dan menguntungkan produk perkebunan sendiri atau produk PTPN. Dalam penentuan harga pun kita harus mempertimbangkan berbagai analisa, baik itu analisa secara fundamental maupun teknikal seperti itu. Kemudian yang ketiga, promosi. Tentunya sebagai seorang marketer, kita harus menggunakan berbagai saluran promosi yang ada di PTPN untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan. Kemudian secara distribusi, mengatur saluran distribusi produk kita untuk memastikan produk yang kita punya ini tersedia di tempat manapun, di pelabuhan manapun, di lokasi manapun, harus tersedia seperti itu. Kemudian yang kedua, kita ingin tahu nih, selain aspek pemasaran, kita juga harus mengerti terkait strategi pemasaran produk PTPN. Ada beberapa strategi. Yang pertama adalah penjualan langsung atau direct sale. Dalam penjualan langsung atau direct sale, tentunya kita menjual produk secara langsung kepada pelanggan atau end buyer untuk meningkatkan revenue atau hasil yang atau keuntungan yang kepada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pemasaran tidak langsung. Pemasaran tidak langsung ini kita bisa menggunakan perantara seperti traders atau agent dan lain sebagainya. Secara langsung akan berpengaruh terhadap nilai penjualan. Kemudian yang ketiga, pemasaran digital. Seiring berkembangnya zaman, tentunya kita harus up to date ya terkait pemasaran digital, sehingga dalam hal proses penjualan saat ini kita juga menggunakan berbagai macam aplikasi lelang seperti e-tender, kemudian CRM atau Customer Relationship Management. Kemudian yang terakhir, kita harus melakukan kerjasama dengan mitra bisnis, artinya menghubungkan kerjasama dengan mitra bisnis yang meningkatkan secara penjualan dan memperluas dari sisi pasar. Kita harus mencari relasi atau membangun jaringan sehingga bisnis dari PTPN sendiri akan semakin berkembang secara besar. Kemudian untuk selanjutnya, at the same point, pemasaran komoditi perkebunan atau pemasaran yang efektif tentunya dapat meningkatkan penjualan, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing dari PTPN ini sendiri. Secara langsung, manajemen pemasaran yang baik akan berdampak pada peningkatan dari sisi nilai produknya dan akan memperluas pangsa pasar itu sendiri, dikarenakan dengan pembeli yang sudah loyal atau pembeli yang kemudian melakukan pembelian secara berulang kepada produk PTPN, maka akan berdampak kepada PTPN ini yang semakin sustainable seperti itu. Pada kesimpulannya adalah sebagai seorang marketer dan kita semua harus bersama-sama membangun bisnis atau membangun sebuah pemasaran yang efektif dengan berbagai macam strategi dari pemasaran itu sendiri, sehingga kinerja dari PTPN ini sendiri akan semakin baik dalam meningkatkan revenue atau laba yang dihasilkan dari berbagai produk yang kita jual, baik itu komoditi karet, kopi, teh, dan kakao. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait pemasaran. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi. Kita sambil nyantai, kita ngopi dulu.